Detik pertarungan tiga pasangan calon yang bersaing di Pilkada DKI Jakarta berbunyi Jumat pekan lalu. Tepatnya 28 Oktober 2016, Basuki Jarot, Anies Sandi, dan Agus Silvi menjadi bagian dari 306 pasangan calon yang bersaing di Pilkada serentak 2017. Tak bisa dipungkiri, Jakarta sebagai pusat kekuasaan dan ekonomi menjadi magnet pilkada. Apalagi sang petahana, Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut turun gelanggang. Sejak cuti, Ahok giat belusukan. Senin pertama, ia menyisir kebagusan Pasar Minggu dan beberapa kelurahan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kesempatan yang disebut Ahok sebagai masa evaluasi kerjanya ini dimanfaatkan untuk mengamati saluran air dan berdialog langsung dengan warga. Ahok berencana melanjutkan sejumlah program kerjanya yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ini antara lain tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia. Pemprov DKI Jakarta tercatat oleh BPS sebagai provinsi dengan IPM tertinggi pada tahun 2015 dengan indeks 78,99. Namun langkah Ahok dibayangi isu politik identitas dan keberagaman yang membuat Pilkada DKI penuh bumbu. Rabu lalu, anggota organisasi massa menolak kedatangan Ahok ke kawasan Pasar Kembang, Rawabelong, Jakarta Barat. Bagaimana Ahok menghadapi jalan terjal periode kedua DKI 1? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda kali ini. Tamu saya sangat spesial atau sangat istimewa. Dia adalah salah satu calon gubernur DKI yang juga sebelumnya adalah seorang petahana. Dan sekarang menjadi buah bibir di mana-mana. Bukan saja karena pencalonannya, tetapi juga karena ada cerita atau dugaan soal penistaan agama. Ini adalah pertemuan saya yang ketiga kalinya dengan narasumber saya. Mari kita saksikan perbincangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Anda kenal dengan nama Ahok. Pak Ahok, selamat datang di DBS To The Point Bintang Satu News Channel. Terima kasih sudah datang ke sini. Sekarang sudah terjun tanpa atribut pakaian dinas gubernur. Gimana rasanya? Secara itu semua sama saja ya. Hanya beda pakaian saja. Dan malahan sekarang kita lebih sama aja sih sebetulnya. Sama saja sebetulnya beda pakaian. Iya, hanya beda pakaian saja. Masih banyak orang yang mau foto-foto, selfie. Sama, semua sama aja. Sama saja. Iya. Mungkin bedanya sekarang kalau ada acara-acara kita turun, wali kota semua nggak datang. Oh. Tapi dulu juga waktu kita turun juga jarang sekali ngasih tahu wali kota, nggak pernah kasih tahu juga. Sama aja sebetulnya. Ketika Anda turun, ini kan dalam rangka kampanye sudah. Apa sebetulnya yang Anda mau sampaikan ketika di lapangan? Jadi saya kira kita kalau petahana itu lebih tepatnya sih bukan kampanye ya. Oke. Kalau kita petahana itu setelah 4 tahun kerja, Anda kalau nggak kerja sudah nggak usah kampanye, selesai. Nah, saya lebih cenderung katakan ini kesempatan saya untuk melakukan evaluasi, melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya lakukan selama 4 tahun ini. Nah, tentu 2 tahun dengan Pak Jokowi, itu 2 tahun saya sendiri. Selama ini kita juga lihat foto-foto laporan kerjaan kan di WhatsApp group. Di WhatsApp group. Nah, ini kan lihat nyatanya seperti apa. Nah, terus kesulitannya di mana? Misalnya ada kerjaan yang tidak dikerjakan. Laporannya memang mengatakan ya agak sulit. Nah, kita datang ke lapangan kita bisa tahu. Kita bisa wawancara langsung dengan masyarakat. Ada perubahan atau tidak. Terus kesulitannya di mana? Karena masyarakat lebih tahu sumbatannya di mana, misalnya kayak banjir apa gitu lebih tahu. Lebih konkret dapat fakta di lapangan. Iya. Pernyataan Pak Ahok sangat menarik mengatakan bahwa sebetulnya kalau sudah bekerja 4 tahun nggak perlu kampanye. Betul-betul hanya evaluasi, ya, kita bukan? evaluasi supaya bisa sisanya ini bisa lebih cepat saya kira. Supaya apa yang tersisa setelah kampanye ini ketika Anda kita kembali masih sampai Oktober 2017. Nah, kalau saya masuk lagi di 12 Februari artinya saya sudah akan langsung lebih cepat dan lebih tahu. Lalu kemudian kan biasanya kampanye itu kan orang janji-janji, bukan? Biasanya. Ya kalau kami kan nggak mungkin janji. Kita kalau datang pasti tanya, Ibu masih banjir nggak?
Pasti dia bilang, oh masih Pak, tingginya berapa? Biasanya oh sekarang lebih rendah. Terus kita tanya lagi, sekarang banjirnya berapa lama? Oh sekarang nggak pernah lagi 2-3 hari Pak, ini tinggal hitungan jam. Nah terus kita sampaikan, ini kalau normalisasi kita bereskan lagi, nggak ada. Genangan setengah jam, 10 menit juga nggak boleh ada. Nah itu yang kita langsung. Lalu janjinya akan diselesaikan setelah periode Pak Ahok sampai selesai. Saya langsung sampaikan saja, pasti saya selesaikan. Langsung saya bisa selesaikan. Begitu saya masuk lagi langsung perintah kerja. Juga sebetulnya staf-staf kita juga udah tahu kok. Hampir semua itu udah dikerjain. Jadi waktu kita tinjau ke lapangan tuh hampir semua normalisasi sungai itu udah dikerjakan. Hanya kan ini Jakarta kan berapa tahun kita butuh waktu lah. Tapi semua udah jelas. Kita mau ngapain semua sangat jelas. Pak Ahok, saya nguping dari tim yang ada di sekitar Anda. Katanya tim sudah bekerja. Golkar bekerja, Nasdem bekerja, lalu kemudian PDIP bekerja. Dan kemudian saya menyaksikan bagaimana Pak Ahok jalan beberapa kali dengan Ibu Mega bukan di lapangan. Sekarang tim ini seberapa efektifnya bekerja? Saya lihat kalau tim ada beberapa partai memang sangat efektif ya. Misalnya khususnya PDI Perjuangan itu betul-betul semua anggota DPR RI dikerahkan. Ya. Nah termasuk Golkar, tapi kalau Golkar saya belum lihat di lapangan. Ya. Tapi kalau yang PDI Perjuangan tuh nyata di lapangan, jadi DPRD juga nyata. Dan tim dari teman Ahok juga akan mulai bekerja di November ini. Termasuk tim dari relawan yang lain. Jadi semua sebetulnya sekarang sedang lagi solid atau tidak dengan isu-isu yang terakhir ini? Solid. Justru saya selalu sampaikan pada juru bicara ataupun tim sukses ini, saya undang, saya sampaikan, saya kan produk Anda. Ya. Jadi kalau saya produk Anda, kalau Anda mempunyai keraguan-raguan isu tentang saya, lebih baik Anda nanya kepada saya. Sehingga saya akan jelaskan. Atau kalau Anda tidak meragukan saya, mungkin Anda pernah dengar dari orang lain yang membuat Anda tidak bisa menjawab atau menjadi ragu tentang saya. Harus juga Anda tanya kepada saya. Sehingga saya bisa menjawab dengan baik. Ketika isu itu berlangsung, apakah ada pertemuan resmi di antara pengusung, partai pengusung atau teman Ahok? Kita nggak ada pertemuan resmi, tapi saya undang yang juru bicaranya. Lalu kita punya WhatsApp group juga, kita punya data pengolahan isu. Jadi kalau ada isu ini, kita jawabnya apa. Karena kalau bicara petahana itu sebetulnya kita ini di zaman teknologi digital seperti ini, kita jadi pejabat publik itu nggak bisa bohong sebetulnya. Nggak ada yang bisa ditutupi. Nggak bisa bohong, tinggal cari di Google, keluar, semua Anda pernah ngomong apa, orang akan kejar. Jadi satu buat masyarakat, dan tidak semua masyarakat ngerti sampai ke digital kan. Jadi secara yang menengah ke atas, ini sudah sangat mudah sebetulnya. Apalagi kalau kami kan semua rapat itu kan di-upload ke YouTube. Betul. Jadi orang bisa lihat nih. Konsisten tidak konsisten, kebijakannya apa, strategi yang dilakukan apa, izin kenapa iya, kenapa enggak. Nah saya kira itulah keuntungannya. Jadi siapapun mau jadi jubir kami atau mau jadi tim ses kami, dia tinggal pelajari saja. Rapim kan tiap Senin ada rapat pimpinan. Dia pelajari itu sudah ngerti saya kira. Sampai kemudian soal pengumpulan dana pun terbuka bukan? Ya saya Penggalangan dana. Secara pribadi juga punya obsesi gitu ya. Kenapa Amerika bisa Japres yang ngumpulin dana terbuka? Saya kebetulan 2008 diundang ke Amerika, program 3 minggunya itu. Mereka seolah-olah meledek kita, negara kamu masih jauh lah. Nah saya berpikir kalau kita bisa lakukan kali ini, kita lumayan hebat. 71 tahun merdeka sudah, peer group saja sudah ada pengumpulan dana secara profesional dan transparan. Nah ini yang kita lakukan. Kalau Pak Ahok lihat animonya untuk pengumpulan dana ini gimana? Besar. Saya waktu ketemu teman-teman, saya bilang, kamu mesti ngisi formulir ya. Harus isi NPWP, terus tanda tangan basah. Tanda tangan basah. Mereka bilang, kenapa takut? Kalau cuma nyumbang 25 juta sampai 75 juta, kenapa kita takut? Bahkan kita pakai PT 750 juta pun kita berani. Orang PT kita benar kok, bayar pajaknya benar katanya. Karena terasa bahwa dengan cara begini Anda tidak akan punya utang budi bukan? Seperti yang dulu. Sebetulnya sih bukan soal utang budi nggak utang budi ya. Ini kan soal mengubah paradigma. Misalnya saya ngelamar kerja sama Berita Satu. Masa saya masih kasih uang ke bos Berita Satu, ke Pak Henry? Ya nggak lucu dong. Saya mau kerja sama Pak Henry, kok masa saya kasih uang ke Pak Henry?
Pak Hendy yang mau kerjakan saya, bayar saya kan. Betul. Nah saya kira masyarakat juga sama. Ketika masyarakat ingin mendapatkan CEO yang jujur, CEO yang tidak mencuri, yang semua pekerjaan transparan, masyarakat juga mesti gotong royong bayar kan. Saya kan profesional. Ya. Saya tidak terima suap, saya tidak berpihak. Yang penting, ya Anda harus mengubah paradigma. Kalau Anda mau dapatkan CEO yang baik, Ya. bayarnya mesti baik dong, ya nggak? Bayar harus bagus, Mesti harus bagus baik. dong. Jadi transparan kan ya. Saya kira itu yang mesti kita ubah. Paradigma yang dulu kita kalau mau dipilih mesti ngasih uang kepada yang milih. Loh, yang mau pekerjakan kita siapa? Nah itu justru itulah masalahnya. Salah satu masalah yang kemudian dikatakan banyak yang menghadang Anda. Kan itu di beberapa memes itu kan mengatakan yang melawan Ahok itu adalah para koruptor atau calon koruptor. Sementara Anda mau sikat habis begitu. Itu kan cerita yang sudah umum. Karena saya yakin akar masalah kita adalah korupsi sebetulnya. Betul. Makanya kalau untuk melawan korupsi, Anda harus strategi itu adalah transparansi. Betul. Selain transparansi, Anda harus open data. Jadi data harus dibuka seluas-luasnya. Dan yang ketiga, tidak boleh ada transaksi tunai. Ya. Itu yang kami lakukan di pemerintah Provinsi DKI. Ya. Rp1 pun nggak bisa tarik tunai. Rp1 pun Nggak bisa. Jadi kita bisa ikutin. Semua transfer, semua data dibuka, semua rapat juga dibuka. Jadi nggak ada. Kalau nggak data disembunyikan kan orang jadi tawar-menawar. Itu yang membuat ada beberapa orang yang unhappy, bukan? Tapi kecil lah saya kira. Ya. Toh kita hanya butuh 50% plus 1. 50% plus 1. Pak Ahok, kita jeda dulu. Ya. Pemirsa kami akan segera kembali. Kembali bersama Basuki Cahayapurnama dalam DBS To The Point. Pak Ahok, ini kampanye kali ini kan belum terlihat gegap gempita di lapangan. Ini kesannya seperti biasa saja, tapi Anda yang punya pengalaman di lapangan pasti punya rasa sendiri. Nah saya ingin sekali orang mau jadi pejabat itu kalau bisa semurah mungkin, malah nggak keluar uang. Semurah mungkin Dan tidak keluar uang, kan kita pegawai. Saya kan melamar kerja. Sesuatu yang tidak mungkin. Iya, Anda harus keluar uang kan, masa saya yang keluar uang? Saya mau kerja kok. Makanya saya katakan supaya hemat biaya nggak usah bikin spanduk, nggak usah iklan, nggak usah apa-apa. Yang penting kita turun ke lapangan. Saya petahana. Ya. Orang kenal saya juga udah banyak. Betul. Nah, saya katakan ya itu, semua uang juga mesti transparan. Coba bayangkan. Kalau kita membiarkan semua tim sukses mencari dana, saya khawatir saya dijual. Nanti orang datang ke Pak Don Bosco bilang gini, saya ini tim sukses Ahok nih Pak, saya butuh bikin baleho, butuh spanduk. Bapak sumbang dong Pak, berapa ratus juta, 1 miliar. Bapak orang kaya, Bapak pikir udah 1 miliar, 2 miliar, udahlah kasih aja lah. Beli mobil dia Pak. Nanti dia beli mobil tapi juga ada cerita lain di belakang hari kan. Ini saya katakan, semua uang harus masuk resmi ke rekening kampanye. Siapapun Anda harus resmi. Sama bisa kayak kemarin teman saya datang. Teman saya bilang begini sama saya, Ahok, kamu kan masih gubernur. Ya. Yang undang kawinan begitu banyak. Tapi hak keuangan kamu dicabut. Betul. Nggak ada lagi uang operasional. Kamu kirim bunga ratusan juta sampai miliar. Banyak yang menikah. Duit dari mana nanti? Saya bilang gampang, ambil aja uang rekening kampanye. Obama sewa pesawat terbang juga pakai rekening kampanye kok. Jadi semua masuk. Mau sewa mobil, semua di rekening kampanye. Kita sewa 7 mobil, semua masuk. Nah jadi ini jelas. Jadi kalau kamu pengen nyumbang sama saya, PT kamu maksimal 750. Memang harus begitu. Ya. Kalau kamu merasa masih 150 juta itu kekecilan, kamu boleh sumbang 7,5 M. Kemana? Ke partai pendukung saya. Itu boleh 7,5 miliar. 7,5 miliar boleh. Betul. Jadi kalau 150 juta kekecilan kan, udah mau 7,5 miliar ke partai saja. Nanti partai kalau dia bikin kaos bikin apa urusan partai. Kelihatannya obsesi Anda tentang sebuah pemerintahan yang bersih, tidak korup, lalu kemudian tidak perlu ada money politics. Ini adalah sebuah hal yang baru sebetulnya. Ya, kita mulai ketika Pilpres kemarin ketika Jokowi juga. Enggak, sebetulnya ini sudah saya mulai sejak tahun 2005 sebetulnya. Waktu ketika saya calon bupati. Tapi waktu itu saya masih nekatnya masih beda. Jadi 2005 saya telah mencoret semua jadwal kampanye dari KPUD. Karena apa jam 8 sampai jam 4 sore bawa orang yang mesti dibayarin. Betul. Nah terus saya tidak bagi baju. Nggak ada sembako, nggak ada baksos, nggak ada baju. Hanya kartu nama, kalender, kalau mau pilih. Orang saya ngelamar kerja kok, terpilih. Dan makanya waktu begitu saya masuk ke DPR RI, saya juga masih sama.
nggak bagi baju, hanya kartu nama, nggak ada kampanye. Tapi begitu masuk 2012 sama Pak Jokowi, nyali saya naik sedikit. Tidak ada bagi baju, tapi baju kotak-kotak harus dibeli. Betul. Nah, begitu masuk 2014, saya nggak ikut campur lah Pilpres. Karena saya nggak ikut. Begitu masuk ke yang kumpul KTP teman Ahok, saya bilang bikin festival. Jualan tiket 35.000. Betul. Nah, nanti foto sama saya. Foto saya 2,5 jam bersama Anda juga foto, bayar. Orang bayar ternyata 35.000. Hati kan udah nyalinya naik lagi nih. Nah, sekarang kita nyalinya mulai naik lagi nih. Ini kita udah mulai jual tiket. Ada yang satu tiket duduk makan sama saya itu 25 juta dibeli orang juga sekarang. Dibeli sama orang. Artinya udah mirip-mirip di Amerika ini kita nih. Artinya ini menarik. Saya kira menarik ini situasi ini. Kalau lihat seperti itu, apa artinya untuk Anda? Buat saya bisa membuktikan bahwa kalau Anda betul-betul menunjukkan karakter yang teruji, jujur, kerja tidak terima suap, tidak berpihak, sebetulnya rakyat juga akan mendukung Anda. Keluar uang pun dia rela. Dia sacrifice. Karena kan ini kan menjaga uang dia, menjaga buat kehidupan anak cucu dia. Nah, kita bisa bayangkan kalau ini berhasil, maka pilkada serentak di 2018 ini akan membangkitkan Ahok-Ahok, Basuki-Basuki baru yang teruji berani mengikuti jejak. Bahkan teknik penganggaran, teknik kerja, visi, misi, program, strategi, kebijakan saya sudah punya. Tinggal ada kopi saja. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak, saya banyak anak-anak magang. Kenapa anak magang di perusahaan besar, dia mau berhenti ikut saya. Gaji kecil hanya transport. Mereka pengen belajar politik. Nah, saya sampaikan sama mereka gampang. Visi kita tuh jelas. Kita ini hanya membangun manusia. Visi harus terukur. Dengan apa? Dengan indeks pembangunan manusia. Makanya DKI sekarang IPM-nya bisa tinggi sekali. Nah, kita juga loncatannya cukup signifikan PTSP. Misinya apa? Untuk capai visi, kalau mau disingkat. Misinya pejabat itu harus jadi pelayan. Pejabat harus jadi pelayan. Jadi kita nih kayak calo, broker, tapi broker yang baik hati. Nggak broker yang baik. Nah, itu yang saya katakan. Nah, itu misi. Kalau program ya gampang, harus ada efek semua. Pasti kesehatan penting, pendidikan, perumahan, transportasi, sembako, termasuk bisnis yang 80-20 saya katakan. Bisnis yang 80-20? Ya, jadi yang kerja kita bagi 80 kalau dia untung. Nah, 5 ini kalau kita lakukan, nanti akan terjadi upah minimum provinsi kita tuh rendah. Kenapa orang minta gaji 5 juta? Biaya hidupnya hampir 5 juta. Coba kalau gaji 3 juta, biaya hidup 2 juta, dia tenang-tenang saja. Nah, jadi harusnya pemerintah kalau mau menjual, keunggulan saya adalah gaji yang murah, nggak salah dengan kalimat itu. Tetapi Anda harus memberikan subsidi di pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, sampai sembako yang murah. Baru Anda bisa menolong orang untuk naik. Pak Ahok, setelah turun, Anda kemudian mengevaluasikan setelah mendengar mereka, termasuk mungkin yang sudah di rumah susun dan lain-lainnya. Lalu kemudian kesimpulan Anda setelah jalanin program, itu berapa puluh persen yang sudah jalan? Kemudian lagi masa sisanya nanti? Saya kira semua program kami sudah jalan, hanya tinggal tunggu waktu. Makanya saya katakan sebetulnya siapapun yang jadi gubernur pengganti saya, dia metik hasil aja nih. Tinggal metik buah, karena semua peresmian. Begitu masuk ke 2017, semua isi itu peresmian. Begitu masuk 2017 itu, atau tinggal nambah. Ini sudah ada, tinggal nambah. Pak Ahok, kita break lagi. Pak Ahok, ada isu terakhir yang kemudian sangat heboh. Lalu kemudian orang melihat seluruh persoalan ke Pak Ahok. Itu pidato Anda di Kepulauan Seribu, yang kemudian diduga melakukan penistaan terhadap agama. Ketika hal itu sekarang berkembang, apa yang kemudian menjadi konsen dan perasaan Anda? Ya, pertama, saya tentu tidak ada maksud sama sekali untuk menista agama. Saya juga sama punya keyakinan serupa. Saya kan hidup di Belitung Timur yang 93% Muslim. Dan saya sekolah besar juga di sekolah Islam. Dan bahkan saya punya ibu angkat, saudara angkat yang Muslim. Bahkan meninggal pun, berapa teman-teman dekat saya meninggal, sampai mandikan pun saya tungguin. Sampai ngangkat jenazah pun saya angkat. Bahkan kalau ke kuburannya pun, kita kampung tuh buka sepatu untuk ke kuburan untuk yang Muslim. Jadi bagaimana mungkin saya mengerti betul ajaran Islam bisa menista atau menghina Islam apalagi Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada Pulau Seribu,
Sebetulnya kondisi itu begini sebetulnya. Saya menawarkan program yang bagi hasil 80-20. Tapi waktu saya lihat ada ibu-ibu itu, saya merasa saya terbayang waktu kejadian di Belitung. Ya. Nah, saya waktu Belitung kampanye, itu selebaran itu disebarkan di mana-mana. Nah, pada waktu itu kebetulan Gus Dur mendukung saya kampanye. Nah, saya itu ngadu ke Gus Dur kan, Gus, ini ada selebaran. Selebaran saya masih simpan. Ini saya kasih ke Barreskrim. Gus, ini ada selebaran nih, Gus. Bilangin kalau yang pilih kafir, jadi kafir masuk neraka nih. Di suratnya ini nih, Gus. Tahu sendiri Gus Dur jawabnya kan? Iya. Ah, biarin aja. Nggak ngerti Quran. Orang konteksnya nggak begitu kok. Saya kerekam kan? Iya. Terus saya juga ketemu ibu-ibu yang kampung saya ngomong begini sama saya. Hok, karena saya dari kecil kan. Mohon maaf ya, ibu nggak bisa pilih kamu, Hok. Kenapa? Karena ibu takut jadi kafir. Karena pilih kamu. Ayatnya apa? Kasih lihatlah selebaran yang ayat-ayat itu. Ya sudah, saya mah udah lupa. Makanya waktu di Pulau Seribu itu waktu saya lihat ibu terbawa, itu, saya melihat ibu ini seperti ibu yang saya di Belitung Timur. Saya khawatir mereka menolak program 80-20 saya yang sudah saya jalankan sejak tahun 2014. Itu gara-gara wajib milih saya. Makanya saya dengan lapang hati, saya sampaikanlah. Seandainya saya tidak jadi gubernur lagi pun, program ini akan jalan terus sampai Oktober 2017. Ibu nggak mau pilih saya pun, ini program juga jalan. Betul. Itu semua orang tahu. Saya jadi teringat omongan Gus Dur juga kan. Terus saya bilang, nah kalau sampai ibu dibodohi dengan memakai ayat ini, ya ibu nggak usah pilih saya. Saya nggak marah loh. Saya betul-betul saya ingin mereka itu gaya Anda sebetulnya. Saya sebetulnya ingin sekali kalau lihat di videonya dengan jelas. Saya ingin sekali. Kasarnya gini lah ya. Saya rela kamu nggak pilih saya deh. Asal program yang bagus ini Anda ambil. Itu niatnya. Dan waktu itu terbukti apa tuh nggak? Kan banyak TV. Orang dia rekam kok, dia catat semua kok. Kenapa setelah pulang dari Pulau Seribu, saya kalau menghina agama ya, menista agama, kira-kira aku dikeroyok di Pulau Seribu nggak waktu itu? Itu nggak ada, masih makan siang, masih kasih bibit, panen, sampai pulang 5 hari nggak ada berita, sampai dipotong, kemudian diedit, dikeluarin, itulah baru jadi masalah. Jadi saya sebetulnya dalam lubuk hati saya yang paling dalam, kalau kondisi ini menyebabkan kita begitu gaduh, saya sudah sampaikan mohon maaf. Saya sudah sampaikan berkali-kali dengan tulus hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Nggak ada niat saya untuk menghina agama. Apalagi saya tahu kan, semua agama ini punya kitab sucinya. Islam bisa begitu besar, Anda tentu dia punya keyakinan, dia percaya itu loh. Bagaimana mungkin saya menghina isi Al-Quran? Nah itu kan, makanya saya bilang kalau sampai ini membuat orang begitu tersinggung, saya bilang saya lubuk hati paling dalam, saya nyatakan mohon maaf udah. Pak Ahok, apakah bisa dikatakan itu sekali lagi dalam kesempatan ini? Ya saya sudah sampaikan pada seluruh umat muslim yang tersinggung atau salah paham, karena masing-masing orang saya ngerti ya, punya tafsiran masing-masing ya. Nah saya sudah sampaikan dengan tulus hati, saya mohon maaf. Saya sudah sampaikan kepada seluruh orang Muslim atau Islam, saya sampaikan saya mohon maaf. Apakah Pak Ahok pernah menduga sebelumnya bahwa kejadian ini akan sebesar ini? Tidak. Karena saya sudah sering ngomongin ini kok dari sejak karir politik saya tahun 2000. Kita punya data yang memperlihatkan bahwa Anda sudah berkali-kali sebetulnya ngomong hal yang tapi sama. saya juga tidak pernah marah, saya mengerti sekali. Yang kasus ini, makanya saya bilang, saya betul-betul sampaikan. Saya kan disampaikan ada tafsiran tahun 2002 Menteri Agama sebenarnya tidak seperti itu seluruh dunia. Masalahnya apa yang ngomong saya. Coba kalau Gus Dur masih hidup, Gus Dur yang ngomong. Nggak, makanya kata Mbak Yani, mulut kamu itu udah kayak Gus Dur, masalahnya kamu bukan Gus Dur loh. Itu aja masalah, lu bukan Gus Dur. Jadi lu jangan ngomong sembarangan lu. Lu bukan Gus Dur, jadi jangan ngomong sembarangan, tapi juga ngomongnya pada saat-saat situasi politik seperti sekarang. Apakah ini kan cuma gara-gara pilkada aja kan saya pikir. Kalau nggak ada pilkada juga,
Kalau kemarin saya bilang mundur juga nggak ribut lagi. Tetapi apa berpikir mundur enggak kan? Enggak lah. Kuda yang baik nggak pernah makan rumput di belakangnya. Nah, aku di siau kuda. Saya ulang. Kuda yang baik tidak pernah makan rumput di belakangnya. Maju terus. Aku di siau kuda. Siapa bercanda. Soalnya ada cerita kan begini. Ini Ahok ini dengan kasus penista agama ini membuat banyak orang uncomfortable. Ada yang marah, ada yang merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin sebagian pendukung Anda juga merasa tidak nyaman gara-gara itu. Apa yang Anda pikirkan ketika ada perasaan seperti ini? Makanya saya jelaskan gitu loh. Saya berpikir sederhana juga. Kalau Bapak orang yang memang suka sama kebenaran, memang mau membela kebenaran, apa yang saya sampaikan ini sebuah kebenaran fakta tentu tidak membuat Anda tersinggung sebetulnya. Tapi kalau Anda tidak mengerti kebenaran, saya sampai kebenaran, Anda tidak Anda terima. menyampaikan kebenaran, tapi ada orang yang mencari pembenaran. Ya, makanya bagi saya ada dua hal yang berbeda. Bagi saya sudah minta maaf. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa saja, orang berbuat dosa paling jahat pun ketika dia datang minta maaf, dimaafkan. Ya Ahok, ya Ahok, namanya udah Ahok, ya tukang martabak, ya cakwe itu Ahok, ya udah susah. Ahok ya udah Ahok, begitu lihat gua truk engkau aja udah. Oh, kalau digelodok dikira tukang jual elektronik lagi, komputer lagi rakit. Kita memang sudah lahir seperti ini dan tidak bisa berubah apapun. Iya. Ya cuman kalau Anda lihat kemarin nonton nggak Pak SBY pidato? Press conference. Aku nggak nonton semua, tetapi mendengar. Cuma waktu berita diulang. Kan bilang bahwa Ahok itu 250 juta orang, satu orang klaim. Ini kenapa dibela gitu kan? Dan itu. Ya saya kalau ngomongnya dia tersinggung lagi sama saya gitu tuh nggak? Ya saya nggak mau komentarin apa kata beliau lah, ya kan? Tapi kalau memang harus ada seorang Ahok jadi masalah untuk 250 juta, ya benar Ahok itu harus dihabisin. Masalahnya tadi saya datang ke sini, Bapak kan 250 juta dong, nggak? Udah. Saya juga bingung itu 250 juta semua nolak saya. Yang lebih baik kan kita udah ikut pencalonan. Ya kita tunggu aja 15 Februari. Kira-kira apa betul 250 juta? Kita uji petik kasusnya di Jakarta. Ya saya kira, ya saya nggak mau komentar lah ya. Nama juga presiden ke-6, ya kita nggak mau komentar. Katanya kan seolah-olah Ahok itu diistimewakan, tidak mengikuti proses hukum. Padahal sedang jalan, bukan? Istimewakan apa? Saya dipanggil BPK, dipanggil polisi, Bariskim, dipanggil KPK, itu 12 jam udah kebal. Yang kasus penistaan sudah dipanggil juga, bukan? Udah dipanggil juga, aku datang sendiri, Mas. Polisi kan bingung kan, ini ada peraturan panggil apa enggak? Aku datang aja, ini mau panggil kan, Senin nih. Saya datang. Saya mau warga negara yang baik, Pak. Kalau Bapak panggil saya datang, Pak. Apa panggil saya makan, Pak. Datang. Makanya enak lagi ya. Panggil Baris Krim datang. Kalau lihat gini kan orang menafsirkan demo yang menghadang Anda adalah ada motif politiknya, tapi juga ada sebagian yang mungkin murni kan merasa bahwa mereka tersinggung, bukan? Saya nggak tahu. Makanya semua orang pengen tahu apa yang terjadi besok. Betul. Ya kan? Betul. Nah, saya juga ingin tahu apa yang terjadi besok. Apakah negara ini harus kalah dengan tekanan-tekanan segelombol orang? Kalau ini berhasil, berarti kan nggak usah ngomong undang-undang dasar. Bisa kumpulin 100.000 orang, dia yang menentukan undang-undang. Saya kira bukan begitu berbangsa bernegara. Kita udah putuskan 250 juta itu diwakili oleh 560 anggota DPR RI dan 1 presiden. Itulah membuat undang-undang atau merevisi undang-undang. Kita juga punya kepolisian, kita punya Mahkamah Konstitusi, kita udah menerima dasar negara Pancasila. Tapi kalau dengan 100.000 orang harus memaksa orang di penjara, dihukum segala macam, saya kira ini bisa jadi presiden buruk. Yang punya duit bisa bayar 100.000 orang tiap kali turun. Ada yang bilang bahwa itu kan jadi lucu negara ini gitu loh. Ada yang bilang Ahok itu sasaran antara, tapi kemudian ke presiden. Kalau itu tanya sama presiden ya, Pak. Tanya sama presiden. Lalu dengan kasus-kasus seperti ini sekarang ini, apakah Anda merasa tetap nyaman dan aman melakukan pekerjaan? Aku sih nyaman aja ya. Nyaman aja. Aku lebih sehat sekarang, cuma lebih hitam karena jemur. Lebih hitam, memang tidak seperti ketika kita ketemu ini gara-gara suruh pawai 3 jam aja tuh. Lupa bawa sunblock lagi. Angus. Jadi tidak ada peningkatan keamanan atau Anda minta pengamanan lebih? Polisi yang kasih semua. Soalnya kan ada spanduk yang mengancam membunuh Anda, bukan?
Udah banyak ancaman sih. Mereka juga ada ancaman video, bunuh Ahok kasih 1 miliar segala macam ya. Saya kira itu bagian dari polisi lah ya. Nah, terus saya juga berpikir nasib orang juga di tangan Tuhan. Saya pasrah berserah saja. Ya. Kalau Tuhan udah tentukan kita harus mati muda, takut juga tetap mati loh. Ya. Kecuali kalau kita takut tidak mati, ya saya mau takut. Tapi kalau kita takut pasti mati, ya mau apa lagi? Ya kan? Makanya kita bilang sama istri, sama anak kita lah. Ya kan? Kalau saya mati, dapat asuransi, lu jangan dibodohin laki-laki lain. Saya ingat, hati-hati lo gue bilang lo. saya ingat laki-laki bisa Ahok bodohin lo. waktu kita bicara di balai kota bilang mati adalah keuntungan. Ya. Itu memang, kita kalau bicara jujur ya, coba lihat. Bapak pernah tahu nggak mukanya John F. Kennedy tuanya kayak apa? Bruce Lee nggak tahu. Marilyn Monroe nggak tahu. Itu untungnya orang mati muda tuh. Yang Masih lihat gaganya. Berabad-abad tahunnya segitu tuh. Wow. Nah, kenapa mati keuntungan? Kalau kita bicara manusia tuh, manusia kadang-kadang kita lucu juga. Hidup ini untuk apa? Kenapa orang beribadah? Tujuannya bisa muka dengan muka ketemu Tuhan. Orang pengen masuk ke surga. Itu ketika Tuhan memutuskan waktumu selesai, capek-capek di dunia selesai, kamu kembali ke surga dia lebih nyaman. Kok kita nggak mau? Bilang dunia belum selesai. Secara manusiawi terlalu mudah Anda memikirkan kematian. Saya berpikir sederhana juga gitu. Kita takut mati pun, kalau memang ditentukan mati. Betul. Teman saya ya, udah tua dia, 70-an. Dia pernah naik pesawat 2 kali jatuh kagak mati. Gitu, serius nih. Yang kedua kali itu waktu merpati ATP jatuh di Belitung. Dia udah pingsan, pesawat terbelah 2. Udah kebakar pesawat nih. Orang pada lari, nginjak perut dia. Dia kebangun, dia lari. Ya, nasib. Sementara saudara saya satu, angus kebakar. Duduk di depan, ini nasib aja. Iya. Pak Ahok kita break dulu. Kita akan segera kembali. Kembali bersama Basuki Cahayapurnama dalam TBS To The Point. Pak Ahok, ini sebetulnya kegaduhan, taruhlah demo besok, dan sebetulnya yang lebih seru itu kan di sosmed. Dan itu gaduhnya betul-betul tidak terkendali. Anda mengikuti perkembangan di sosmed itu? Saya kadang-kadang aja ikutin. Itu yang dikirimin, yang kata-kata jelek aja dikirimin dari staff apa gitu ya. Nah, saya kira saya petahana nggak boleh terpengaruh dengan isi sosmed. Saya harus fokus dengan pekerjaan program yang sudah saya kerjakan. Itu jauh lebih berarti. Nah, seandainya memang di dalam dunia baru sekarang mengatakan sosmed itu bisa menjungkir balikan seseorang. Bisa mendiskreditkan orang, membunuh karakter orang. Betul. Dengan sosmed. Nah, seandainya itu terjadi pun, kalau saya sampai kalah pun, saya berpikir minimal orang akan lebih lihat, sosmed kan akan lewat. Itu betul. Orang lebih lihat fakta. Fakta pekerjaan di lapangan, program yang saya tinggalkan. Makanya daripada saya habisin waktu untuk untuk menangkis sosmed, masyarakat nggak nerima keuntungan kan. Lebih baik saya jaga tidur lebih cepat, nggak usah terlalu banyak lihat gituan. Saya yang penting fokus kerja, yang penting sehat, makan lebih baik. Soalnya sekarang banyak orang berdebar-debar karena pertempuran di sosmed itu lebih kasar dan lebih keras. Iya pasti, karena memang kalau kita bicara pemilihan alam demokrasi era digital ini, memang orang yang nggak ada apa-apa pun bisa menang dengan cara begini, mempekerjakan ini dengan baik. Itu bisa menang, tetapi belum tentu menang kalau melawan orang yang memberikan yang mendeliver fakta. Itu yang penting. Makanya itu yang saya selalu yakinin. Sebetulnya warga kita ini mengerti sekali teori Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Kalau mau nguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Betul. Nah, kita yang sudah pernah berkuasa, selama sudah pernah menunjukkan hasil, kamu mau goyang kayak apapun harusnya tidak terpengaruh. Kalau dia bisa merasakan. Kecuali memang dia menutup nuraninya kan. Kalau dia nutup nurani pun, makanya di dalam pemilihan presiden paling ketat pun hanya 50% tambah 1. 50% iya. 1. Tuhan saya tanya pandangan Anda tentang sosmed ini. Karena kemudian seolah-olah tampak juga seperti Anda juga jadi ikut gementar gitu. Ini ada tulisan di memes ya. Tetap dukung saya dalam doa Anda. Semuanya kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Manusia berkehendak namun Tuhan yang menentukan. Apakah ini dari Anda? Bukan dari saya, tapi kalimat-kalimat ini sering saya sampaikan. Sama kayak tadi Bapak tanya sama saya juga sampaikan sama kan. Iya betul.
Ya, nah ini bisa aja keluar ini. Bagi Ahok, mati adalah keuntungan. Mau ketemu Tuhan kok. Selama ini ibadah mau ketemu Tuhan. Kok sekarang Tuhan mau bawa dia pulang, kok dia nolak. Bisa aja keluar meme. Gara-gara orang keluar kita kalimat. Saya biasa sampaikan kalau di tempat pemuka agama apapun. Kalau saya pidato pasti saya sampaikan. Kalau bisa di dalam doa sembahyang Bapak Ibu, ya ingat doakan saya. Supaya kita tetap amanah, tetap sesuai dengan panggilan ini. Ya, ini juga menarik karena kemudian Jenderal Tito mengatakan jangan terpengaruh dengan media sosial. Tolong cerna betul dan jangan langsung ditelan mentah-mentah lalu terbawa emosi. Ya, saya kira ini yang penting. terjadi kan gitu. Nah, Saya kira sekarang pemakai media sosial tuh bisa di atas mungkin 56%, 50%, saya nggak tahu apa setengah-setengah. Nah saya kira ini penting. Karena kadang-kadang media sosial nih orang itu sekarang tuh malas baca isi. itu betul. Lihat Apalagi judul. kalau online ada 300-an di kita. Dia hanya kasih judul yang sangat Bombastis. isinya beda. Catchy. Orang begitu baca judul langsung komentar. Yang baca juga kagak baca judul lagi, cuma baca komentar lagi. Langsung bikin komentar. Jadi ya kayak gitu. Namanya saya sampaikan kepada Pemda. Saya minta semua direkam. Misalnya contoh saya ke lapangan. Tapi sekarang ada Facebook yang bisa streaming ya. Ya, Kalau saya pencitraan kan cuma foto sepotong. betul. Atau kalau difitnah orang kan cuma sepotong. Tapi kalau kita keluarkan video secara menyeluruh, Utuh bisa dilihat. nah saya dibilang khawatir juga tidak terlalu khawatir soal sosmed ini. Kenapa? Logika saya sederhana. Kalau orang yang bisa mendapatkan berita dari sosmed, dia salah pun, berarti dia juga bisa mendapatkan berita tentang siapa saya. Itu betul. Karena saya punya rekam jejak. Ada datanya. Kecuali saya bukan rekam jejak, Ya. hanya pencitraan. Kalau saya pencitraan, saya khawatir. Saya punya rekam jejak dari tahun 2003. Dari bikin partai PIB sampai DPRD. Pak Ahok, kalau lihat perkembangannya ada sekarang, apakah Anda melihat rival Anda mengambil keuntungan dari kasus ini? Saya nggak tahu. Saya juga belajar satu teori gini. Katanya kalau di Amerika, di Departemen Keuangannya, kalau Anda mau belajar mengenali uang palsu, dia nggak pernah belajar uang palsu seperti apa. Mereka hanya dilatih belajar mengenali uang asli. Dilatih mengenali uang asli. Uang asli. Jadi apapun uang yang keluar, begitu tidak mirip dengan yang asli, ada yang tidak mirip sepotong aja, itu langsung palsu. Nah ini teori ini saya Jadi pakai. pegang yang asli saja. Jadi Belajar. bagi saya, rival saya mau ngomong apapun, mau tahu saya nggak mau pusing. Saya hanya pusingkan program saya harus terrealisasi. Fokus. Bagaimana masyarakat tahu yang kamu nikmatin hari ini karena saya yang lakukan. Dan kalau kamu kasih saya kesempatan lagi, panjang kontrak saya gitu kan, pegawai kan, ya. saya akan bikin lebih bagus lagi. Nah kira-kira gitu aja, kita fokus. Gitu aja. Setelah kasus ini, apakah Anda merasa jalan Anda menuju DKI 1 itu sebuah jalan terjal atau apa? Enggak juga sih. Saya bersyukur dengan situasi seperti ini. Saya bersyukur aja. Jadi banyak hal ya dalam hidup ini sebetulnya itu nggak usah terlalu stres juga gitu teman. Kita harus percaya orang mereka-reka yang jahat, yang apapun itu sebenarnya bisa menggenapi kebaikan kita. Jadi orang bisa lakukan kerja apa saja. Saya percaya konsep pilihan. Ya. Ya kan kayak orang bilang takdir apa. Betul. Jadi orang bisa lakukan apa saja, justru itu sebenarnya tanpa dia sadar. Itu melengkapi tujuan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan pada orang yang dia pilih. Jadi bagi saya, orang boleh lakukan apa saja. Kalau saya yang ditentukan oleh Tuhan untuk memperbaiki Jakarta 5 tahun lagi, Itu tidak akan supaya kemana-mana. Jakarta sejajar dengan kota dunia, manusianya, IPM-nya setingkat dunia. Ya. Kita tinggal 1,01 udah sejajar dunia loh Pak. Kita udah 78,99 indeks pembangunan manusia. Syarat minimal tuh dunia tuh 80, tinggal 1,01. Nah kalau saya bisa lampaui 85, wah saya pikir siapapun nggak bisa tahan saya. Kalau memang saya ditakdirkan untuk jadi legenda gubernur yang mampu membawa orang Jakarta. Sekarang orang Jakarta bisa hidup 78 tahun. Nanti mungkin saya akan dikenang gara-gara Ahok nih IPM orang Jakarta bisa hidup sampai 85 tahun rata-rata. Nah itu kamu nggak bisa tahan saya. Oke, Pak Ahok, kalau sampai sejauh ini berarti Anda masih optimis untuk melewati ini?
untuk optimis nggak optimis, saya bilang sama istri saya begini, sederhana. Saya kan percaya teori pemilihan, konsep pilihan. Betul. Itu yang saya anut. Saya percaya manusia ini nggak ada yang kebetulan, semua ada Tuhan yang ngatur, yang pilih. Ya. Nah, teori saya sederhana. Kalau Tuhan mau pakai saya, milih saya jadi gubernur, tambah 5 tahun lagi, 6 tahun lagi sebenarnya, kan? 6 tahun ya. 6 tahun lagi, kira-kira hampir 6 tahun lagi, siapapun nggak bisa tahan saya. Betul. Pasti saya jadi. Tapi kalau ada Tuhan mengatakan, udahlah Hok, kayaknya kamu ini sampai umur 50 lu pulang sama gua aja capek, lu dicaci maki orang di dunia kan. Istri kamu juga masih muda kok, masih laku kok, lu pulangnya duluan deh. Ada duit deh. Pulang saya, Pak. Makanya saya bilang sama istri saya nih, kalau Tuhan nggak pakai saya nih, lewat saya nih. Aku cuma pesan satu ya, lu jangan kremasi gue ya. Lu kirim pulang Belitung kuburnya. Mungkin karena gue bupati pertama, gue dipasang di Taman Makam Pahlawan tuh. Di bukit tuh, waktu gue bupati siapin. Itu jadi tempat tujuan wisata. Bisa jual kelapa muda, orang kan jual minuman situ. Orang pengen tahu kan, kubur Ahok di mana? Rumah Ahok di mana ya? Orang datang. Saya bilang, oh istri saya marah dia ngomong gitu. Lu ngomong sembarangan lu ya. Seharian dia nggak mau ngomong sama saya. Berarti dia mau ngomong. Saya bilang ini kan siap-siap. Siap-siap. Nah, makanya saya sampaikan, saya nggak tahu Tuhan mau mangkai. Sama ketika waktu saya diajak Pak Jokowi jadi wagub. Ya. Waktu itu Gerindra ngajak saya jadi gubernur. Gubernur ya. Cuma 7 kursi kan. Saya pasti dipecat Golkar. Saya hanya berpikir sederhana. Minimal orang kenal Ahok dicalonin gubernur oleh Gerindra. Sekalipun dipecat Golkar. Nah, terus saya bisa sampaikan pada media, saya punya visi misi apa. Saya berpikir kalau saya nggak jadi ya berhenti di situ. Nah, waktu saya diajak sama Pak Jokowi, saya juga berpikir mungkin saya hanya sampai titik calon wagub terus kalah sama Foke. Ternyata menang 1 putaran. Putaran pertama. Putaran kedua, kayak saya hitung, kayaknya kalah nih. Semua partai keroyok kan. Berarti saya akan dikenang calon wakil gubernur pernah menang putaran pertama. Nggak tahu jadi. Terus saya berpikir lagi sama istri saya. Berarti saya akan dikenang jadi wakil gubernur Jokowi 5 tahun. Syukur-syukur dia baik sama saya 10 tahun jadi wakil gubernur. Nah, saya hanya berpikir gitu. Nggak tahunya nggak berpikir jadi presiden. Oh, berarti saya sampai jadi gubernur. Tapi gubernur ripu. Ini karena Ahok anak hoki kan? Anak hoki. Ya, anak hoki. Jadi gubernur presiden mau jadi hoki. Nah, aku juga nggak tahu nih, apakah aku cuma jadi gubernur karena anak hoki berhenti, atau nanti terbukti di sejarah saya menang 1 putaran. Jadi gubernur DKI ini. Nah, paling tidak tapi nggak kepilih, foto saya sudah ada di balai kota. Walaupun tuh gubernur hoki, karena mewakilkan. Namanya masih tulis Basuki Cahayapurnama dalam kurung Ahok anak hoki. Karena gubernurnya hasil ganti. Itu aja sih kan. Ahok, terima kasih sudah Udah puas? di DPS. Tambah 1 di apa? Penonton saya akan puas. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Basuki Cahayapurnama dalam DBS To The Point episode kali ini. Saudara, sekarang harus mulai melatih diri untuk memilih pemimpin yang benar. DKI memperlihatkan bagaimana orang harus lebih cerdas sekarang untuk memilih siapa pemimpinnya. Saya termasuk orang yang percaya track record seseorang tidak bisa dihapus oleh kata-kata oleh siapapun, termasuk oleh kata-katanya sendiri. Sebaliknya, kata-kata tidak memadai untuk menciptakan track record kalau memang tidak pernah melakukan apapun. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya. Thank you ya. Pelanggaran. Apa pelanggarannya? Kampanye nih. Harus kampanye.